mendengar populer banget ini. Terlepas ini adalah hadis ini sahih atau dhaif, yang menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Karena salat itu diambil dengan cara mi'raj. Bahkan akhirnya diklaim barang siapa yang salatnya belum mi'raj, maka dia adalah salatnya sia-sia dan tidak akan mungkin salat itu sampai kepada derajat khusyuk. Lalu kalian pernah nggak merasakan salat itu mi'raj? Kan repot lagi. Coba renungkan baik-baik. Ini sebenarnya ini adalah dalam makna istilah, maknawi, yang hisi atau bagaimana? Ini kan persoalan. Kalau berbicara mi'raj, kalau mi'rajnya kemudian beliau itu adalah naik ke langit ketujuh, beliau mi'raj naik ke langit ketujuh, benar nggak? Benar. Berarti beliau itu ada keluar dari orbit bumi, benar nggak? Benar. Boleh dibuktikan secara ilmiah kalau memang perlu pembuktian. Tapi bagaimana tentang Allah itu dekat? Lalu apanya beliau itu adalah sampai mi'raj? Dengan apa? Apakah dengan jasmani atau dengan cukup ruhani? Kalau saya tadi singgung tentang mimpi, coba kalian renungkan baik-baik. Kehidupan kalian dalam mimpi dengan jasmani atau rohani? Karena mimpi itu katanya dengan nafsani. Kalau diingat-ingat sih ada hubungannya juga. Kalau dengan jasmani, tapi kalau bilang tidak dengan jasmani, ya boleh tidak dengan jasmani. Daripada kita bingung ke yang lain, ini mimpi itu saya jadikan sebagai perumpamaan untuk kalian memahami dan mengerti. Mimpi, apakah mimpi itu terpisah dari jasmani atau tidak? Disebut terpisah, iya. Disebut tidak juga iya. Buktinya, disebut terpisah, kalian apa yang kalian rasakan dalam kehidupan di alam mimpi itu adalah jauh berbeda dan tidak ada hubungannya dengan wilayah jasmania pada saat itu, karena jasmaninya itu sedang telentang atau telengkurep atau miring atau macam-macam. Ya, ibu-ibu ditanya waktu perjalanan, kalau tidur menghadap kemana? Menghadap ke suami. Nah, menghadap mana bu? Menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat, menghadap macam-macam. Ya, itu baru pertanyaan gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu adalah hanya pertanyaan-pertanyaan, jawaban itu ya ribet sendiri gitu ya. Dah, kita nggak bahas itu. Nah, itu contoh ya. Itu contoh yang paling sederhana. Coba kalian renungkan baik-baik. Jadi tidur bisa disebut tidak ada kaitannya dengan jasmania. Karena kalian ketemu mimpi, ketemu saudara kalian yang ada di kampung contohnya, atau yang jauh. Tidak ada bersentuhan secara jasmania. Tidak ada bersentuhan. Kalau dalam mimpi begitu panjang dan sangat lama sekali, soalnya mulai dari punya anak kecil sampai dewasa kadang-kadang, semua itu juga tidak ada hubungannya. Itu dalam wilayah tertentu, tapi dalam hal-hal tertentu ada juga. Kenapa? Pada saat kalian sedang dikejar-kejar oleh macan atau oleh orang gila, kalian tuh teriak-teriak sampai yang di sebelahnya itu adalah kaget karena ngelindur sampai teriak-teriak. Kemudian pada saat kalian mimpi kencing,
bener loh ngompol gitu loh. Perasaan sih kencingnya itu adalah di di pinggir jalan atau di mana gitu. Tapi ngucurnya di situ, itu waktu kalian kecil. Mimpi gitu. Itu hubungan dengan jasmaninya. Kalau udah dewasa, kencingnya beda gitu loh. Mimpinya bukan mimpi kencing, gitu. Tapi sama dengan kencing gitu loh. Tapi basah-basah juga gitu loh. Ya. Tapi nggak tahu sih kalau perempuan ya, yang ini yang sering terjadi itu laki-laki, gitu. Ya. Kalau perempuan ya nggak tahu basah nggak gitu loh, mimpi itu. Ya. Mimpi basah nggak? Basah, sama-sama basah. Cuman kalau perempuan ada kantongnya, kalau laki-laki nggak ada, gitu loh. Jadi ada tempat persembunyiannya, gitu loh. Nah itu contoh. Jadi basah. Kenapa sampai kontak ke jasmani? Padahal ini adalah mimpi. Berarti ada nggak kaitannya? Ada sisi-sisi yang terkait, ada sisi-sisi yang tidak terkait. Ini kalau saya uraikan panjang. Karena ini adalah kaitannya dengan mimpi itu dibagi dengan berbagai macam bagian-bagian. Yaitu ada kaitannya dengan masalah kejiwaan, psikologis, ada yang kaitannya dengan wilayah hati, ada yang kaitannya dengan macam-macam. Ini panjang. Kurasa nggak akan cukup. 1-2 jam juga diuraikan, nggak susah untuk untuk clear gitu ya. Bapak hanya memberikan gambaran semacam itu, kalian renungkan. Oh iya ya, mimpi itu semacam itu dan semacam itu. Apakah mimpinya semacam apa? Yang jelas mimpi itulah sebagai ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Sekaligus juga mengingatkan kepada kalian bahwa mimpi ini sekarang begini saja. Ini contoh, kalian tidur, setelah tidur mimpinya itu jadi orang sengsara, seumur hidup, jadi sengsara, jadi dikejar-kejar macan, dikejar-kejar ini, dia mau pokoknya dibantu, adanya di hutan sebagainya. Kebayang nggak? Kalau kalian tidurnya itu langsung mati, kemudian kalian hidup tuh dibayang-bayang gitu aja. Kebayang nggak? Itu neraka apa bukan? Itu sebuah penderitaan. Apakah begitu? Itu juga Bapak hanya ingin mengajak bahwa orang yang tidak percaya dengan akhirat, orang yang tidak percaya dengan ada satu alam tertentu di situ, ya kalian coba aja mimpi. Nah kalau mimpinya senang gimana Pak? Senang kemudian kalian pada saat lagi senang, lagi jadi raja mati. Kebayang nggak? Terus diteruskan, kalian nggak bisa cerita kan? Tapi kalian sudah pindah dan kalian sudah tidak sadar bahwa dirinya ada jasadnya sudah ditinggal. Dan begitu juga orang yang toriko, begitu juga peristiwa Ashabul Kahfi dan banyak lagi, Uzair dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang semacam itu. Ini makanya disebut mimpi itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, bahkan diterangkan masalah mimpi itu, ya, bahkan diterangkan masalah ruh dan lain sebagainya, yaitu di mana Allah menggenggam dalam kekuasaannya. Ini yang sedang kita bicarakan adalah masalah peristiwa besar tentang Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diangkat. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Apakah juga ada terjadi pada orang-orang khusus atau para salikin atau orang yang menuju kepada Allah, dimi'rajkan, yaitu melalui proses di mana ia toriko atau suluk, akhirnya dia moksa, istilah orang Hindu. Kalau dalam istilah orang-orang toriko, orang tasawuf itu disebut khoroj ta'angka, keluar ia dari dirinya. Ini yang keluar ruhnya atau jasadnya? Kalau hanya ruhnya berarti sama dong. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mi'raj itu hanya dengan ruhnya. Tidak. Pada hakikatnya sebenarnya tidak. Yaitu ya jadi dengan jasmaniahnya, melalui proses tertentu, karena Allah menjelaskan ya di dalam Isra tersebut, subhanalladzi asra
bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa ayat ini hanya menjelaskan Isra, tidak menggambarkan Mi'rajnya? Karena Isra inilah yang real, yang bisa langsung dibuktikan secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Muhammad yang nggak pernah ke Al-Aqsa ini suruh membuktikan apa aja yang ada di sana dan bagaimana itu dibuktikan semuanya dengan kebenaran. Dan dalam perjalanannya pun termasuknya ini yang menyebabkan adalah keraguan orang-orang Quraisy untuk tidak beriman, untuk tidak percaya, tapi kok secara horizontal yang jelas itulah orang-orang yang sudah pernah ke sana dan perjalanan ke sana kok terbukti semua seumpamanya. Ini salah satu contoh ya itu. Nah, kemudian persoalannya ini dengan waktu yang sangat singkat. Sebut saja kalau disebut itu tuh semalaman peristiwa itu. Sedangkan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hanya ayat 1 itu dalam surat Al-Isra di awal khususnya sangat jelas, gitu. Sangat jelas sekali. Itu gambaran di situ dan menjelaskan ada kalimat taukidnya juga ya, penekanan ya, bahwasanya Allah disebut subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, ini juga bisa dijadikan dalil kalau melihat sesuatu yang istimewa dan yang mengagumkan, kalian boleh mengucapkan subhanallah. Bukan masa Allah, boleh nggak masa? Ya boleh juga gitu loh ya. Tapi jangan kemudian menafikan tasbih tersebut gitu loh ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Asra yusri isro'an gitu. Nah. Jadi ini ya Isra ya. Isra itulah menjadi masdar ya, berarti Isra itu. Ini berarti ya Isra di sini perjalanan Isra itu asra yusri Isra itu adalah ya malam. Jadi kegiatan di malam hari itu disebut Isra. Ya, kegiatan entah itu jalan atau apa itu Isra ya. Kalau bahasa kita mungkin disebut ngapain lu ngelembur gitu. Itu ada biasa itu kata-kata lembur, walaupun lembur itu adalah tidak harus dalam arti kerjaan yang lebih gitu loh. Bisa jadi orang melakukan apapun kemudian dengan istilah itu adalah bahasa badek atau bahasa keseharian ya. Makanya bahasa budaya disebutnya. Itu adalah suka dipinjam kalimat Isra. Makanya akhirnya ada penekanan. Jadi setelah Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi abdun. Abdun itu berarti hamba. Disebut hamba itu ada lahir dan batin. Disebut hamba itu ada ruh dan jasad. Ruh saja tidak disebut hamba. Jasad saja juga tidak. Yang namanya abdun, hamba, abid ya. Ini berarti yang sempurna, ada jasad dan ada ruh. Bi abdi laila, malam. Ini laila ini adalah disebut juga kalimat taukid, penekanan dari kalimat asra yang artinya berjalan di malam hari. Memperjalankan, mengisrokan. Nah, itu maksud itu kalau dalam bahasa itu begitu. Jadi rangkaiannya kalau mengatakan enggak mungkin itu adalah ruhnya saja, buktinya dengan dalil yang gini juga tidak bisa ditolak. Disinilah disebut multi tafsir pemahaman dari ayat pertama surat Al-Isra. Wih, dahsyat sekali sebenarnya ya. Tapi yang jelas kita tidak membahas masalah itu. Yang jelas Allah memperjalankan hambanya. Yang namanya memperjalankan hambanya ialah Allah itu berarti sengaja. Sengaja memperjalankan hamba lahir dan batin. Nah,
Kemudian bagaimana caranya Allah memperjalankan? Orang-orang dulu itu bingung. Bingung, pusing, bingung, ya udah macem-macem. Nah, kenapa? Karena susah. Sehingga para mufassirin karena tidak ada mizan dalam dekadenya, akhirnya ya jadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Tapi kalau sekarang sebenarnya nggak perlu menjadi perdebatan. Kalau sudah menyatakan jasmania, nggak perlu. Karena apa? Banyak pembuktian secara ilmiah. Nah, nggak usah jauh-jauh. Di dalam ilmu kedikjayaan itu ada yang disebut halimun, ilmu halimun. Ilmu halimun itu ilmu yang namanya aja halimun. Halimun itu orang Sunda tuh berarti ilmu dari ini, dari daerah Pasundan. Nah, halim. Nah, ada juga ilmu yang dimana dia bisa menghilang segala macam. Itu apa? Semacam itu sebenarnya memodifikasi. Jadi orang yang sudah mampu memodifikasi dirinya menjadi sebuah energi. Karena hakikatnya, aduh panjang ini kalau Bapak uraikan cara detail begini. Panjang lagi. Hakikatnya begini. Ini jasad kita ini sebenarnya dikendalikan oleh akal. Nah, prosentase akal yang digunakan oleh kita, kalian menggunakan akal, itu baru 0,5% aja belum mungkin. Karena mencapai akal yang 0,5% dalam arti kapasitas kemampuan akal dalam arti naluri dalam arti insting dalam arti iman dalam arti kaitannya dengan goriza, itu bukan akal yang berarti hanya otak, itu saja bukan. Yaitu yang disebut Godspot juga, yaitu akal yang di tengah yang energinya adalah langsung, yaitu langsung ke pusat ruh. Pusat ruh itu jantung. Contohnya, yaitu di mana ada semburan, itu ruhul ajat, ada semburan darah khusus yang di situ ada darah hitam yang buat mengcover semua kegiatan sel-sel darah, dan sekaligus mengendalikan. Ini sebenarnya Bapak kalau menguraikan semacam ini mengambil hak orang lain ya, Jadi sebenarnya nggak boleh, Bapak ngurain itu ya akhirnya kan harus ke ilmu yang lain-lainnya kan. Udah gini aja. Jadi kenapa kalian begini kemudian susah atau tersenah? Karena kalian masih menggunakan akalnya itu adalah hanya di bawah 0,5%. Yang sudah mencapai 0,5% saja itu adalah sudah istimewa banget. Disebutnya orang yang punya istilah dalam bahasa sana itu sixth sense gitu loh. Maksudnya ada kalau bahasa kita indra keenam, udah gampangnya itu aja. Itu ada istilah itu. Kemudian juga bisa mensugesti. Nah, bisa mensugesti. Contohnya ialah seperti orang-orang yang dengan sugestinya itu, atau bisa bertelepati, istilah ilmu lain itu juga bisa, dan masih banyak lagi. Nah, yang kami maksud di sini, akal ini bisa mengendalikan tubuh. Akal ini, kalau kalian kan sekarang akalnya hanya bisa mengendalikan tubuh dalam bentuk gerakan, tapi bukan dalam bentuk memodifikasi. Contoh, apa kalian tidak sadar bahwa akal kalian itu mengendalikan seperti Bapak nih tangan bergerak. Ini sebenarnya itu adalah kendali akal. Sangat cepat sekali getarannya. Jadi pada saat Bapak ada ingin mengambil ini langsung. Ini padahal kalau di slow motion baru akan kelihatan. Baru kalau di slow, karena kita adalah komputer Allah ini dalam wujud manusia, itu adalah dalam tanda kutip komputer, itu sangat the best sekali, kecepatannya itu belum ada yang bisa ngalahin komputer manapun, belum gitu loh. Sehingga perintah antara otak kemudian energi yang ada dalam diri kemudian hati dan gerakan ini
itu sangat cepat sekali, seolah-olah kita tidak, bukan seolah-olah, bahkan kita tidak merasa. Itu adalah ada rangkaian perintah. Nah akhirnya dibahasakan sederhana, refleks. Karena pengen minum, secara refleks tangan itu mengambil. Itu bahasa yang sederhana. Nah, otak kita baru bisa menggerakkan, memerintahkan dalam bentuk gerakan, tapi belum bisa memodifikasi. Kalau saja kalian bisa menggunakan seperti para arifin billah, orang-orang yang khusus, terlebih lagi menggunakan otaknya itu adalah akalnya di atas 60%, itu sudah susah dianggap manusia, susah. Nah, apalagi 90% itu sudah bisa menguasai alam, artinya menyatu dengan alam. Nah, memodifikasi jasmani ini tidak perlu dengan punya akal, kapasitas, kemampuan yang sekian persen, cukup saja 10% saja itu bisa memodifikasi dirinya menjadi energi yang menyatu dengan frekuensi. Contohnya, akal kalian kan menyatu dengan frekuensi. Namun ini hanya contoh. Di mana kalian sekarang itu, kalau kalian dicoba, kalian sama-sama untuk ingat di tempat mana kalian pernah berada yang paling jauh. Hitungan sepersekian detik kalian langsung lihat. Itu langsung lihat. Tapi kalian bisa melihat kan sekarang karena sudah jadi rekamannya yang baru bisa dilihat. Jadi langsung tempatnya itu. Nah, bagi orang-orang yang khusus itu melihat dengan nyata. Coba. Walaupun jasadnya masih di sini, tapi dia bisa melihat dengan nyata dan kejadian sebagaimana layaknya kejadian gitu loh. Nah, itu contoh-contoh yang paling sederhana. Nah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggunakan, kalau di istilah ini ada beliau, kalau dalam istilah ini ya, ini dalam istilah pembahasan saja, bukan berarti seperti ini. Beliau itu adalah sudah orang-orang semacam beliau, bukan hanya beliau saja, orang-orang semacam beliau itu adalah menggunakannya itu dengan kapasitas sudah di atas rata-rata 50%. Sebagai contoh, pada saat beliau mengatakan, saya mendengarkan hentakan terumpah kaki suara Bilal atau suara salah seorang sahabat di surga. Orangnya masih di sini, apa hubungannya di surga? Ini adalah menggulung waktu, jadi waktu yang akan datang. Nah, itulah. Bahwasanya waktu yang akan datang itu sudah tercover terlebih dahulu. Itu 50. Kalau sudah di atas rata-rata itu dahsyat sekali. Artinya sudah menyatu dengan alam semesta. Menyatu dengan lahir dan batin dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Nah, memodifikasi semacam itu ya tentu saja bagi beliau atau Allah memperjalankan dengan caranya, itu tentu saja sangat mudah sekali, antara apalagi sekedar Al-Haram kepada Al-Aqsa. Nah itu loh. Ya tentu saja sangat-sangat mudah sekali. Nah itu loh. Sangat gampang sekali. Nah itu penyatuan. Nah, hal ini, imajinasi semacam ini, mereka berimajinasi, orang-orang Eropa berimajinasi akhirnya. Dengan berbagai macam berimajinasi, mengeluarkanlah yang namanya hero-hero atau yang macam orang-orang jagoan-jagoan dalam bentuk imajinasinya di film-film ya, seperti contoh ya Star Trek ya. Mudah, itu bisa kalau keluar dia memodifikasi dirinya dengan alat menjadi energi, akhirnya dia kembali lagi satu tempat tertentu. Nah, itu contoh. Itu mereka berimajinasi, pada dasarnya beriman kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena analisa semacam itu mungkin dan bisa jadi. Nah itulah. Akhirnya sadar atau tidak, mereka mengakui tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan itu bukan hanya sebatas dia. Nah itulah.
bukan sebatas seperti film, banyak lagi kejadian-kejadian yang sengaja digambarkan sebagai imajinasi mereka, yang sesungguhnya imajinasi itu adalah sudah didahului di dalam Islam. Peristiwa-peristiwa seperti Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kebanyakan umat Islam itu adalah tidak sejauh itu dalam pemikirannya. Karena apa? Sudah didahului dengan iman, sehingga sudah percaya, udah percaya, udah nggak dikotak-katik lagi. Nah mereka karena nggak percaya, mereka kotak-katik, sehingga adalah sampai kepada satu pemahaman tertentu, dan itu juga bisa bukan sebatas khayalan dan bisa dalam bentuk kejadian-kejadian tertentu. Jadi intinya bahwasanya kita ini sebenarnya bisa memodifikasi diri kita sesuai dengan kapasitas kita. Nah, untuk menjernihkan akal dan memungsikan serta memaksimalkan akal, maka akal itu harus didoping dan dibersihkan sekaligus dijernih. Jadi akal ini dijernihkan, dibersihkan dari keterikatan dengan sesuatu yang telah merekam atau tersimpan dalam dirinya. Seperti kalian mengingat bapak, mengingat emak, mengingat ibu, mengingat macam-macam. Jadi ingatan-ingatan. Kalian kan dari kecil sudah diberitahukan, sebut saja dalam kalimat merah, hijau, kuning, ini bangku, ini meja, ini terus. Itu semua itu harus dijernihkan, aja dibersihkan, sehingga tidak ada lagi dalam akal itu. Maka kalau sudah tidak ada lagi dalam akal itu, maka itu namanya akal yang sudah jernih dan bersih dari segala kotoran oksigen lahiriah, oksigen yang disebut oksigen syariah, basyariah. Ini kalau sudah bersih semua, baru di situ beranjak akal itu berkembang, prosentase kemampuannya karena jernihnya tersebut. Nah, persoalannya bagaimana cara membersihkan akal? Yang kami maksud akal di sini dari tadi itu akal dan hati itu hakikatnya sama. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam arti fuad, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida fuadan, itu yang dikehendaki akal dan hati. Karena para mufassir pun kalau memanakan afida itu bukan sebatas kata hati di dalam, ialah juga akal pemaknaannya. Jadi ya, apabila itu sudah bersih dan benar-benar bersih, itu baru sampai. Bagaimana caranya? Macam-macam. Kalau orang tidak beragama itu dengan cara macam-macam, seperti mereka nyepi dengan latihan yoga, kemudian latihan menjernihkan dan sebagainya. Termasuk Hindu, Buddha itu adalah ada satu duduk tertentu, kemudian dengan membiasakan mengikuti suara-suara monoton seperti ketukan-ketukan atau hentakan atau detak atau bahkan duduk. Salah satu di antara Sunan Kalijaga, dia adalah bisa tidur 2 tahun di pinggir sungai karena beliau mendengarkan suara monoton gemericiknya air itu loh. Jadi bukan plak tidur, itu beliau itu melalui proses. Kalau orang awam tuh langsung tidur. Saya yang tahu. Beliau itu adalah karena begitu takdimnya terhadap guru, suruh tunggu. Semua fokus pada apa? Pada suara air. Jadi dia mengikuti suara air, fokus sampai hilang dan tertidur dan ditidurkan istilahnya. Itu begitu. Nah, kalau di Hindu atau Buddha itu ada ketukan, tak, makanya dia bawa ketukan. Nah, maksudnya apa? Kalau ada murid yang nggak mau itu, nah itu saya kepengen bawa itu juga, langsung diketuk. Kan ribet kan itu tak. Kalau kalian cuma malam ya, kalau bisa ya udah suara detak jam juga nggak apa-apa, tak. Kalau nggak bisa ya udah. Nah gimana kalau orang-orang yang lain
Nah, seperti orang toreko itu adalah mendengarkan detak jantungnya. Itu orang yang sudah mulai suluk. Nah, untuk proses kalian suluk, untuk sampai ke sana, nah ini kan dalam proses taqarrub ilallah. Bagaimana kedekatan kalian? Maka di situ ada proses untuk penjernihan seperti prasuluk, nah, praholwat, pratorikoh. Makanya prosesnya itu seperti kalian zikir puji hari, itu adalah untuk menyambung torikohnya. Kemudian torikoh itu adalah untuk nyambung ke ke suluk untuk ke holwatnya, dan selanjutnya itu tingkatan. Semua itu tujuannya satu, menjernihkan dan membersihkan yang disebut hati, dalam arti afidah, yang disebut juga akal. Ingat firmannya qad aflaha man tazakka, beruntung qad aflah ya, itu sama dengan falah, itu adalah ialah menang, kemenangan. Itu hayya alal falah, itu kan, ayo kita berjuang untuk meraih kemenangan. Qad aflah. Nah, kalau di lain itu adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah beruntung dan orang-orang yang beriman itulah orang yang menang. Siapa dia? Orang yang mendirikan sholat. Atau qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Bagaimana caranya sholat dengan khusyuk? Itu sholat khusyuk itu sholat yang bisa mi'raj, gitu loh. Yang gak khusyuk gak bakal mi'raj. Yang khusyuk yang macam apa? Yang sudah jernih hati dan jiwanya, akalnya, terus ya itulah harus proses qad aflaha man tazakka. Nah, beruntunglah orang-orang yang tazakka, yang membersihkan. Dengan cara apa prosesnya? Wa dzakarasma rabbihi fasalla, dengan cara mengingat nama Allah, berzikrullah. Nah, fungsi zikir kalian ialah menjernihkan akal dulu. Nah itu loh. Jangan gerusa-gerusu kemudian zikir tiba-tiba pengen ketemu jin. Tambah kotor. Nah itu loh. Di dalam zikir torekot kalian plotat-plotat, mana ada jin gak ya tuh. Gimana kalian cari jin? Wah, kok gak ada setannya? Gimana kalian mau cari setan? Wong yang nyari itu adalah ya. Nah itu sebagai contoh cobaan itu. Jadi fungsinya itu menjernihkan dulu. Kalau kalian selama masih itu adalah masih ya nggak bisa. Nah itu loh, percayalah. Nah itu loh. Pengen tahu pembuktian lagi? Ya, coba kita buktikan lagi proses perjalanan orang yang sampai kepada Allah. Sebagaimana di sini ya disindir, qurbuka minhu atakuna musyahidan liqurbihi. Nah, jadi kedekatanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala sekira-kira harusnya seolah-olah kedekatanmu kepadanya itu seolah-olah ya, kamu tuh melihat benar-benar dekat sebagaimana dekatnya Allah terhadapmu. Nah, itu loh. Kedekatan kita kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam taqarrub, dalam perjalanan kita sampai kepada Allah tersebut. Nah, kita ini adalah orang yang notabene orang biasa. Sudah orang biasa hidup di zaman kekinian, zaman yang global, di mana semuanya itu adalah menjadi sampah-sampah dunia. Itu masuk ke dalam diri, susah sekali kita menjernihkan semua itu. Yang jelas-jelas hidup di zaman terdahulu, yang mungkin kalau hitungan prosentase mengotori jiwa itu jauh dari zaman sekarang. Makanya beliau itu selalu nangis sedih itu kenapa? Yaitu menangisi umatnya yang hidup di akhir zaman seperti kita sekarang. Karena apa? Menghadapi global ya, dalam kehidupan di zaman kekinian. Nah, itu loh. Dulu beliau kehidupannya nggak ada komputer, ya, nggak ada yang namanya main Facebookan, yang buat ceng-cengan, gitu.
yang buat curhatan, sedih dikit nulis di status, dikit-dikit kemudian sebel sama orang nulis di status. Awas loh, itu sama dengan hibah loh ya. Itu lebih dari hibah loh. Sebel sama orang, gila kamu ya gini. Kalian perhatikan Facebook saya, lihat statusnya, nggak pernah membicarakan siapapun, yang ada adalah kalam hikmah terus. Ngajak, nggak pernah membicarakan macam-macam ini. Kalau andai saja shot ini atau shot ini adalah hanya peristiwa-peristiwa, tapi tidak dalam bentuk hibah maupun namimah, gitu loh. Kalau ngajak iya dakwah sifatnya. Itu kalau mau dimanfaatkan semacam itu bagus banget, gitu loh. Karena akan menjadi ajang sebut saja mengumpulkan pahala atau lain sebagainya. Ya sekarang kan nggak ada apa tuh, dulu nggak ada Facebook, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi kadang-kadang lebay juga, nah tuh. Ada mak-mak yang lebih nasehatin mulu, dirinya nggak ngapa-ngapain, nasehatin orang suruh soleh, mudah martu soleh, lah dirinya fotonya aja pakai kudung kagak, nah tuh. Nah kan, ini namanya lebay gitu ya. Nah tuh. Ngomong ini itu, berantem mulu, ada yang berantem di Facebook, nah tuh. Aduh ampun, itu contoh satu ya, satu media sosial, belum lagi yang lain lagi. Itu kan ruwet banget. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu, itu nggak ada apa-apa, beliau nggak pernah namanya apalagi main HP, enggak, beliau nggak pakai HP, nah tuh. Mobil aja enggak, apalagi. Jadi nggak ada kesempatan untuk macam-macam, kan sudah jernih. Nah beliau dari kecil juga dijuluki Al-Amin, hingga dewasa itu pemuda yang terpercaya. Sudah begitu, beliau itu umur 25, itu dalam tarikh sudah diangkat Nabi. Dalam tarikh ya, walaupun ini adalah heboh persoalan, hanya di kalangan Sunni saja. Kemudian setelah beliau nikah dengan Khadijah, nah ini juga kalian ya, yang mau menikahi wanita yang berumur 40 tahun, sementara kalian adalah baru umur 20 tahun, gak apa-apa. Itu sunnah Rasul. Nah, jadi kalau kalian nikah, itu selama pernikahan kalian dapat pahala terus. Nah, tuh. Karena apa? Sunnah Rasul. Ya. Sunnah, yang namanya sunnah kan selamanya. Yang penting niatnya aja. Saya menikahi janda 40 tahun ada karena engkau ya Rasulullah telah menikahi Khadijah umur 40 tahun. Padahal saya sih niatnya dikit, nebeng. Ya gitu ya. Ya beda dikit nggak apa-apa lah, dikit-dikit masa sama kan nggak mungkin sama Rasul kan gitu aja kan. Nah itu contoh tuh. Nikah sama Khadijah umur 25 tahun. Setelah umur 25 tahun beliau berproses pernikahan umur 1 tahun, beliau adalah mulai istrinya hamil, kemudian umur 1 tahun lebih, enggak sampai 1 tahun lebih itu melahirkan, kemudian punya anak berikutnya, kemudian ada hamil lagi, beliau pernikahan umur 2 tahun pernikahan, beliau sudah mulai kholwat. Jadi umur 27 beliau itu kholwat. Kholwat tuh. Apa fungsinya kholwat di situ? Dan untuk apa kholwat di situ? Untuk menjernihkan apa kotoran-kotoran yang telah masuk ke akal dan meresap ke dalam diri beliau. Tuh maksudnya. Kalau tiba-tiba makrifah gitu. Kholwat belum apa enggak belum makrifah dari Hong Kong. Berarti kalau dari Hong Kong ya udah kalah sih, nah tuh, aja. Dah, kita lanjutkan ya. Itu contoh-contoh yang paling sederhana. Ya. Itu beliau yang notabene bersih, beliau juga tetap membersihkan. Itu kurun waktunya berapa? 13 tahun loh. 13 tahun loh. Bolak-balik Gua Hiro. Itu menjernihkan, itu kholwat namanya. Itu membersihkan, benar-benar menyendiri, benar-benar zikir. Zikirnya apa? Nah itu rahasia. Kalau kalian mau kholwat baru dikasih tahu, ya. Kalau enggak, ya enggak. Nanti kalian tiba-tiba main sendiri repot karena wajib ada pembimbing. Ini kholwat. Apa saja yang dilakukan zikir tingkatan sampai pada
kejernihan, dan kejernihan itu akal, kejernihan pikiran dan akal, ternyata beliau itu adalah pas kurang lebih sekitar 13 tahun baru jernih, dan awal mula turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kemudian puncaknya beliau itu mendapatkan kejernihan ialah setelah melalui proses ujian dan cobaan yang dahsyat, ialah di mana beliau ditinggalkan orang-orang yang dikasihi dan orang-orang yang menjadi tempat perlindungannya, termasuk istrinya, pamannya. Nah itu loh. Udah, beliau ada benar-benar dalam kondisi galau. Nah, namanya manusia dan manusiawinya yang namanya seistimewanya manusia, kalau jasadnya masih dipakai itu mesti ada manusiawinya tuh pasti muncul, termasuk beliau manusiawinya tuh muncul, yaitu galau, gelisah. Beliau akhirnya terkapar dan tidur telentang di dekat Ka'bah sebelah, dekat Multazam. Nah itu tidak jauh, itu adalah ada Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu adalah yang kita injak-injak, sumur aslinya itu yang kita buat lari-lari umroh, sa'i itu loh, dari antara Safa dan Marwah, itu adalah tidak jauh dari Ka'bah. Nah disitulah beliau itu sambil merenung dan sambil meratapi dalam tanda kutip. Di situ Allah langsung mengangkat, terjadilah sebuah peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Nah itulah. Jadi melalui proses diangkatnya beliau adalah melalui proses. Jadi bukan berarti orang sudah bersih, sudah ma'rifah, tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Bukan, tetap dalam proses khusus untuk meningkatkan kualitasnya sampai beliau adalah Mi'raj tersebut. Nah, jadi berarti pada saat beliau Mi'raj itu tidak di dalam rumah dong. Kalau melihat tarikh dan melihat yang sesungguhnya, terlepas dari itu semua, saya hanya ingin membenarkan sesuatu yang harusnya benar, yaitu beliau bukan sedang tidur di dalam rumah, bukan sedang tidur lagi ngeringku enak-enak, tidak. Beliau dalam kondisi sama dengan kholwat, yaitu beliau itu sedang sedang semacam kayak orang yang sedang iktikaf di dekat Ka'bah gitu loh, dekat Ka'bah. Dan beliau mungkin agak lelah, akhirnya yang namanya iktikaf, pada saat iktikaf dan ini boleh, pada saat lelah itu akhirnya merebahkan plak gitu. Nah itu yang benar ya. Merebahkan itu datang malaikat ngajak, udah langsung Jibril itu udah mulai action dan sebagainya. Itu peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Nah bagaimana prosesnya? Hanya proses terjadilah ya. Pada saat udah terjadi ya, beliau kejadiannya macam-macam, kemudian itu sudah di alam nafsani pada dasarnya, artinya sudah memakai jasad barzaki. Jadi jasad jasmania ini sudah dimodifikasi pada saat itu dan sudah bareng dengan malaikat dan sudah menyatu, sehingga adalah hakikatnya malaikat dengan beliau itu adalah memakai jasadnya itu sama. Nah makanya selalu jalan beriringan menjadi gaibnya Jibril itu ya, sampai Mi'raj. Itu mulai dari itu sampai Mi'raj, sampai banyak banget pertanyaan dan lain sebagainya, dan tentu saja kalian sudah banyak dengar dari umum itu sendiri ya. Jadi bahwasanya hakikat Isra Mi'raj itu adalah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mendapatkan status yang tertinggi gitu, sebagai insan kamil dan sekaligus nabi yang rahmatan lil alamin, dan juga nabi yang disebut khotamun nabiyyin, menutup segala nabi gitu. Dan beliau itulah yang disebut Abul Arwah juga gitu. Status itu udah klik gitu di situ semua. Nah, anak-anakku semuanya, jadi ya
untuk diaplikasikan dalam hakikat Isra Mi'raj itu ialah tidak ubahnya persis seperti seorang salikin yang menuju kepada Allah. Kalian gak akan Mi'raj, gak akan Isra kalau kalian tidak melalui proses perjalanan yang baik dan benar. Ini disuruh zikir, disuruh menjalankan kaifiatnya. Ini kalau kalian memang ingin benar ya udah, tapi tidak harus semuanya semacam itu. Di mana kalian yang penting mengamalkan zikir itu sudah cukup. Pengamalan apa yang diamalkan udah cukup. Udah cukup. Yang penting apa? Kalau tidak bisa bersih akalnya, hatinya, paling tidak jiwanya, pikirannya. Nah itu loh, jiwa dan pikiran kita itu bisa bersih sehingga kita dapat menjalani jalan yang baik dan benar. Anak-anakku semuanya, jika kalian baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan kalian akan mencapai pada hakikat yang dikehendaki. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya kalian sudah mi'raj. Mi'raj di sini maknanya banyak sekali. Apakah mi'raj dalam arti dengan jasmanianya atau bagaimana? Mi'raj dalam arti seluas-luasnya. Mi'raj dalam arti statusnya, mi'raj dalam arti akhlaknya, mi'raj dalam arti nafsunya, mi'raj dalam arti sirnya, mi'raj dalam arti ruhaniyahnya. Bahkan mi'raj dirinya yang sejatinya waktu sholat itu lebih bisa banget. Semoga kita golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlimpah rahmat, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadina wa lakunatun sallallahu hadratina bil mustafa rasulillah wa ilahi wa minal anbiya'i mursalin wal syahada wassalim wal malaikatul muqarrabin khususan sahanal akbar mumjanid al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim Abdul Salam membaik kabir wajib waduratim walim al-Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa bikurbika wa ma'rifatika. Ya nuran nuri ya mudabbirul umuri. Afdalu zikri annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
La
Bismillahi wa bisyirihi. Al-Fatihah. Ada pengumuman? Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih pada bapak-bapak yang pada hari Rabu kemarin mengikuti pengecoran talang rumah kediaman mursyid kita. Yang kedua, selamat dan sukses kepada ibu-ibu salikah yang kemarin mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa, perjalanan spiritual ziarah ke makam Mbah Kiai Ibrahim dan Mbah Haji Mutamimah. Kemudian berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu untuk pertemuan pengajian, insya Allah malam Sabtu tinggal 2 kali pertemuan lagi, yaitu kita tawakuf di malam Sabtu yaitu tanggal 5, dan untuk pengajian sema malam ini ya, malam Selasa malam, yaitu tanggal 2. Kemudian akan ditutup dengan Nisfu Sa'ban insya Allah tanggal 11 Mei 2017. Berkaitan dengan hal tersebut, kami panitia juga pengurus telah membuat peraturan tata tertib Qiyamul Lail yang nanti akan kita share ke grup masing-masing munasik. Insya Allah nanti akan disosialisasikan dari pengurus munasik. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum bergabung dengan munasik, tolong menghubungin pengurus, lokasinya harus kemana, kami ke munasiknya munasik mana. Jadi ada hal-hal tata tertib ini yang memang lain daripada yang tahun lalu, yaitu diantaranya
kami sampaikan dilarang membawa botol minuman atau lain sebagainya ke dalam majelis zikir. Tas dan HP harap dititipkan kepada petugas kami, nanti akan disosialisasikan semuanya. Kemudian mengenai barisan, itu bukan tempat duduk istiqomahnya, yang selama ini tempat duduk selalu istiqomah dan harus pengurus dulu, panitia dulu yang menyuruh maju mengisi tempat. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi istiqomah kehadiran yang dibutuhkan, bukan istiqomah tempat duduk. Jadi kalau misalkan Bapak datang lebih awal, depannya kosong, sudah langsung ditempatin aja. Nggak usah, oh ini kemarin tempatnya ini, tidak. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang biasanya yang berhalangan, itu kan nanti setelah datang kembali harus ke belakang. Tidak menempatin tempatnya yang sudah ada. Jadi nanti tidak, akhirnya kita ini kan mau ibadah, jadi nggak gerundel-gerundelan. Jadi nanti kalau sudah tempatnya sudah ditempatin oleh saudara kita, ya kita harus mengalah ke belakang karena posisi kita seperti itu. Kecuali barisan depan untuk ibu-ibu itu hanya khusus untuk keluarga. Bagi ibu-ibu salikah dimohon untuk di barisan kedua ke belakang. Jadi barisan pertama hanya khusus untuk keluarga mursyid. Untuk selanjutnya nanti akan kita sosialisasikan kepada pengurus munasik masing-masing. Nanti akan dijelaskan di situ. Nanti kalau kurang jelas Bapak-bapak bisa melihat, akan kami tempel di papan pengumuman di bawah. Dan kalau kurang jelas lagi nanti bisa menghubungi pengurus. Untuk sementara yang kami sampaikan itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.